kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tata cara pengkodingan penyakit pada sistem endokrin yang terdapat pada bab 4 buku ICD-10, yaitu penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik, yang terdapat pada blok E00 sampai E35 tentang penyakit endokrin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marlina Sagala. Saya Rahmatika Putri Harahap. Saya Junaida Mutia. Saya Laudana. Saya Erija Isnaini. Saya Rizky. Selamat menyaksikan. Diabetes mellitus akibat malnutrisi. Pengertian diabetes mellitus merupakan suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolis dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Perbedaan antara diabetes tipe 1 dengan tipe 2. Tipe 1 merupakan jenis diabetes autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin. Ini mengakibatkan kurang atau tidak ada produksi insulin sama sekali. Tipe 2 biasanya terkait dengan resistensi insulin, di mana tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif atau tidak menghasilkan cukup insulin untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Faktor risiko yang mempengaruhi diabetes 2 meliputi obesitas, gaya hidup yang tidak sehat, riwayat keluarga, dan faktor genetik. Gejala yang pertama sering merasa haus atau sangat lapar, yang kedua sering buang air kecil, terutama pada malam hari, yang ketiga penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, yang keempat penurunan massa otot, yang kelima pandangan kabur, yang keenam mulut kering, yang ketujuh gatal-gatal di kulit atau timbul prurigo, yang kedelapan disfungsi ereksi atau impotensi, yang kesembilan rasa terbakar, kaku dan nyeri pada kaki. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Tes gula darah adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengukur jumlah glukosa atau gula dalam darah seseorang. Tes ini berguna dalam diagnosis dan manajemen kondisi seperti diabetes. Tata cara pencarian kode. Carilah kode penyakit di ICD-10 volume 3. Untuk mendapatkan kode diabetes mellitus, carilah di item D. Cari kata diabetes lalu mellitus. Ternyata kode penyakit diabetes mellitus terdapat dengan kode E14 terdapat di halaman 201 di ICD-10 volume 3. Untuk memastikan kode tersebut benar, maka cari di ICD-10 volume 1. Ternyata kode E14 adalah penyakit diabetes mellitus terdapat di halaman 254 ICD-10 volume 1. Untuk mencari tindakan dari diagnosa tersebut, maka buka ICD-9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Lalu, buka pada item E, terdapat kata microscopy examination of blood dengan kode 90.5 di halaman 325. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka ICD-9 di bagian depan dengan kode 90.5. Ternyata 88.98 adalah kode examination of blood. Kata di dalam halaman terdapat di halaman 246 di ICD-9. Hipoparatiroidisme idiopatik dengan kode E20.0 merupakan kondisi medis yang ditandai oleh kadar hormon paratiroid yang rendah ataupun tidak ada, yang disebabkan oleh faktor yang tidak diketahui. Paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak di leher depan di bagian belakang kelenjar tiroid, yang bertanggung jawab untuk mengatur kadar kalsium dan fosfat dalam darah. Hipoparatiroidisme idiopatik disebut dengan idiopatik karena penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh faktor genetik, keturunan, atau kelainan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang kelenjar paratiroid. Gejalanya yang pertama adalah kesemutan, mati rasa, atau kelemahan otot yang terjadi pada mulut, tangan, dan kaki. Yang kedua adalah kram otot. Yang ketiga adalah gangguan saraf seperti kecemasan, depresi, serta kesulitan tidur. Yang keempat, gangguan jantung seperti irama jantung yang tidak normal. Yang kelima, masalah konsentrasi atau kesulitan memori. Yang keenam, gigi mudah rontok ataupun gigi berlubang.
Pemeriksaan fisik dan penunjang. Yang pertama yaitu photon absorptiometri, yaitu pemeriksaan pemindaian tulang seperti densitometri tulang. Dapat membantu mengidentifikasi kerapuhan tulang atau kepadatan tulang yang rendah yang terkait dengan hipoparatiroidisme idiopatik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pencarian kode ICD pada penyakit hipoparatiroidisme idiopatik. Yang pertama itu carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Nah, untuk mendapatkan kode hipoparatiroidisme idiopatik, maka carilah di item H. Cari kata hipoparatiroidisme, lalu cari kata idiopatik. Nah, ternyata kode hipoparatiroidisme idiopatik dengan kode E20.0 terdapat di halaman 337 di ICD-10 volume 3. Nah, untuk memastikan kode tersebut benar, maka cari di ICD-10 volume 1. Dan ternyata kode E20.0 adalah penyakit hipoparatiroidisme idiopatik. Terdapat di halaman 256 ICD-10 volume 1. Nah, untuk mencari tindakan dari diagnosa tersebut, maka buka ICD-9 dan dibuka bagian belakang terlebih dahulu. Lalu buka pada item A dengan kata absorptiometri photon dengan kode 88.98 di halaman 275. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut benar, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 88.98 dan ternyata 88.98 adalah kode kata absorptiometri photon di halaman 242 ICD-9. Adapun satu lagi itu pemeriksaannya itu mencari tindakan elektrokardiogram atau EKG. Maka buka ICD-9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Lalu buka pada item E kata elektrokardiogram dengan kode 89.52 di halaman 320. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut benar, maka buka ICD-9 bagian depan dengan kode 89.52. Dan ternyata 89.52 adalah kode elektrokardiogram di halaman 245 ICD-9. Sekian dan terima kasih. Hipopituitarisme, kode E23.0 kelenjar hipofisis. Pengertiannya, hipopituitarisme adalah penyakit akibat kekurangan hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis atau yang terletak di otak. Kelainan langka ketika kelenjar pituitaris gagal menghasilkan satu atau lebih hormon atau tidak menghasilkan cukup hormon. Gejalanya 1. Kekurangan ACTH. Jika seseorang kekurangan hormon ACTH, gejala yang ditimbulkan antara lain mudah lelah, mual dan muntah, berat badan menurun, dan depresi. 2. Kekurangan ADH. Gejala yang dapat terjadi adalah sering merasa haus dan frekuensi buang air kecil menjadi bertambah. 3. Kekurangan TSH. Gejala yang ditemukan antara lain susah buang air besar atau konstipasi, tidak tahan terhadap suhu dingin, berat badan bertambah, nyeri otot dan otot lelah. Kekurangan hormon pertumbuhan. Hipotiroidisme juga dapat disebabkan oleh kekurangan GH atau hormon pertumbuhan. Jika terjadi pada anak-anak, gejala yang muncul antara lain tubuh sulit bertambah tinggi, penumpukan lemak di sekitaran pinggang dan wajah, serta pertumbuhan terganggu. Pemeriksaan fisik dan penunjang. Setiraan dengan MRI atau CT scan. CT scan dapat membantu mendeteksi adanya tumor di kelenjar pituitari. Tumor ini dapat menyebabkan hipopituitarisme jika menggunakan produksi hormon pituitari. CT scan dapat membantu menentukan ukuran, lokasi, dan karakteristik tumor. 1. Carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Untuk mendapatkan kode hipofitosarim, carilah di item H. Carilah hipofitosarim. Ternyata kode penyakit hipofitosarim dengan kode E23.0 terdapat di halaman 338 ICD-10 volume 3. Untuk memastikan kode tersebut benar-benar, maka carilah ICD-10 volume 1. Ternyata kode E23.0 adalah penyakit hipofitosarim. Terdapat di halaman 257 ICD-10 volume 1. Untuk mencari tindakan diagnosa tersebut, maka buka ICD-9 dan dibuka di bagian belakang terlebih dahulu. Lalu buka pada item S dengan kata scan radiostrophy PET scan, lalu cari
Fituotari dengan kode 92.11 di halaman 446. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka LCD 9 bagian depan dengan kode 92.11. Ternyata 92.11 adalah kode scan radio Stoffy Vet Scan Fituari di halaman 248 LCD 9. Penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.